Halo, senang sekali Anda bisa bergabung lagi di pembahasan mendalam kita kali ini. Halo. Kita mau coba menyelami beberapa ide yang menurut saya sih revolusioner ya, dari buku Misbehaving, karya Richard Thaler. Beliau ini kan salah satu tokoh kunci di ekonomi perilaku. Betul, betul. Thaler ini emang pionir banget. Nah, sumber kita kali ini kutipan langsung dari bukunya. Uniknya, bukunya tuh kayak memoir gitu ya, cerita perjalanan Thaler sendiri melawan arus utama ekonomi konvensional. Iya, lebih personal pendekatannya. Nggak kayak buku teks yang kaku. Nah, misi kita di sini nih, kita coba pahami bareng-bareng. Kenapa sih kita sebagai manusia biasa, ya, humans kalau kata Thaler, sering banget tindakannya beda jauh dari makhluk superrasional, icons, di teori ekonomi? Icons itu yang selalu logis, selalu hitung untung rugi itu kan ya? Iya, itu dia. Dan gimana faktor-faktor yang katanya nggak relevan, SIRFs itu, supposedly irrelevant factors, malah jadi kunci keputusan kita. Taylor bahkan buka bukunya dengan cerita personal soal mentornya, Kahneman dan Tversky. Udah kelihatan pendekatannya bakal lebih membumi. Oke deh, mari kita bedah ini. Tepat sekali. Jadi, fondasi yang coba digoyang sama Thaler ini kan asumsi inti ekonomi standar. Asumsi yang mana tuh? Yang bilang kalau orang itu selalu milih yang terbaik, yang bisa mereka dapatkan, mengoptimalkan, terus perkiraan mereka soal masa depan itu selalu akurat, alias rasional. Nggak bias gitu. Oke, jadi dianggapnya kita semua ini superkomputer gitu ya? Kurang lebih gitu. Yang menarik di sini adalah, asumsi ini, meskipun ada gunanya juga ya, misalnya buat prediksi umum gimana harga pupuk naik bakal pengaruh ke permintaan, Iya, iya. tapi seringkali meleset jauh kalau kita mau prediksi yang spesifik di dunia nyata. Kenapa? Ya karena dunia nyata ini isinya humans, bukan icons. Hahaha, iya juga ya. Bahkan Adam Smith aja, bapak ekonomi modern, ngakuin adanya passions atau dorongan non-rasional manusia. Jadi teori standar itu sebenarnya terlalu menyederhanakan kita, gitu loh. Oke, jadi icons itu kayak robot logika, dingin, hitung-hitungan terus, tapi kita, humans, lebih berantakan gitu ya. Kena pengaruh emosi, konteks, macam-macam deh. Persis. Nah, terus SEFs, supposedly irrelevant factors tadi, itu gimana masuknya? Kok bisa ganggu logika si ikon? Nah, SEFC ini justru jantungnya ekonomi perilaku. Ini bukan sekedar noise atau kesalahan acak yang ya udahlah abaikan aja, bukan gitu. Oh, jadi ini penting. Penting banget. Ekonomi perilaku itu mencoba memasukkan SEFs ini secara sistematis ke dalam model ekonomi. Jadi ini bukan mau gantiin ilmu ekonomi, tapi lebih ke memperkaya. Memperkaya dengan apa? Dengan insights dari psikologi, sosiologi, ilmu sosial lain, biar modelnya lebih pas gitu, lebih akurat nangkap cara humans mikir dan bertindak. Ada contoh konkretnya nggak? Misalnya di kebijakan publik gitu. Nah, itu contoh bagus. Bayangin aja ada kebijakan buat dorong petani pakai pupuk baru yang lebih efisien. Oke. Model ekon mungkin mikirnya simple. Kasih aja info manfaatnya apa, harganya berapa, pasti deh dipakai. Logisnya gitu kan? Logisnya ekon iya, tapi kenyataannya Belum tentu. kenapa? Nah, bisa jadi ada shifts yang main di situ. Shifts kayak gimana misalnya? Mungkin petaninya takut rugi kalau gagal panen. Itu namanya loss aversion. Nanti kita bahas. Atau mungkin dia lebih percaya kata tetangga daripada brosur pemerintah. Itu social proof. Atau ya, simpelnya malas aja ubah kebiasaan lama. Wah, iya juga ya. Nah, ini semua SIFs yang model ikan abaikan. Tapi buat humans, ini nyata banget pengaruhnya. Oke, masuk akal. Disinilah bagian yang sangat menarik nih kayaknya. Kita masuk ke bias-bias spesifik yang jadi contoh SIFs ini. Salah satu yang paling terkenal dan kayaknya bikin heboh banget dulu itu endowment effect. Efek kepemilikan. Ah iya, endowment effect. Ini klasik banget. Ini bener-bener nantang gagasan soal nilai objektif sebuah barang ya kan? Banget. Konsep dasarnya simpel, tapi dampaknya itu loh. Gimana tuh konsepnya? Intinya, kita tuh cenderung menilai barang yang udah jadi milik kita itu jauh lebih berharga gitu. Dibanding barang yang sama persis, tapi belum kita miliki. Seolah-olah status kepemilikan itu nambahin nilai magis ke barangnya. Contohnya gimana tuh? Contoh klasik Thaler itu soal tiket konser atau pertandingan olahraga. Orang yang untung dapat tiket harga normal, terus ditawarin orang lain harga pasar yang jauh lebih tinggi, misalnya calo gitu ya. Iya. Seringkali mereka nolak jual.
milih nonton sendiri aja. Padahal kalau hitungan ekonomi murni, nolak tawaran tinggi itu kan nggak rasional. Harusnya dijual dong, untung banyak. Tapi kenapa nggak dijual? Ya itu tadi, endowment effect. Karena tiket itu udah jadi miliknya, rasanya beda. Melepasnya itu kayak rugi gitu. Menarik. Jadi bukan cuma soal tiket aja dong ya? Oh, jelas nggak? Ingat nggak eksperimen Moog yang terkenal di Cornell itu? Oh iya, yang mahasiswa dibagi MOOC itu ya? Nah, itu dia. Separuh mahasiswa dikasih mug Cornell gratis, separuh lagi nggak dapet. Terus disuruh transaksi, coba jual beli mug itu di antara mereka. Hasilnya gimana? Hasilnya, jomplang banget. Yang punya mug alias penjual, rata-rata minta harga median $5.25. Tapi yang nggak punya mug, calon pembeli, cuma mau bayar sekitar $2.25 sampai $2.75 aja. Wah, jauh banget bedanya. Jauh banget. Teori standar kan bilang harusnya banyak tuh transaksi terjadi karena nilainya harusnya mirip-mirip lah. Tapi nyatanya, sedikit banget yang jadi transaksi. Kenapa? Ya, isifnya jelas. Status kepemilikan mug itu sendiri. Udah, punya gue gitu rasanya. Itu perbedaan yang signifikan banget ya. Apakah ini murni karena kita jadi sayang gitu sama barang milik kita atau ada mekanisme psikologis lain lagi nih yang main? Nah, ini nyambungnya rapat banget sama konsep fundamental dari mentornya Taylor, si Kahneman dan Tversky. Konsepnya namanya loss aversion atau keengganan rugi. Ini bagian dari prospek teori mereka yang terkenal itu. Loss aversion. Gimana tuh? Intinya gini, rasa sakit karena kehilangan sesuatu, misalnya kehilangan mug yang udah dikasih tadi, secara psikologis itu rasanya kira-kira 2 kali lebih kuat dibanding rasa seneng kalau kita dapat keuntungan dengan nilai yang sama. Oh, jadi rasa sakit karena rugi lebih menusuk gitu ya, daripada senengnya untung. Betul banget, sekitar 2 kali lipat katanya. Jadi si pemilik mug tadi minta harga tinggi itu bukan cuma karena sayang mugnya, tapi karena ngejual itu rasanya kayak sebuah kerugian yang lebih nyakitin daripada potensi untung dari uang penjualannya. Masuk akal banget. Prospek teori ini emang revolusioner sih, karena geser fokus analisis ekonomi. Tadinya kan fokusnya di tingkat kekayaan berapa banyak duit lo sekarang, prospek teori geser ke perubahan kekayaan, lo lagi untung atau rugi dari titik awal lo. Dan itu lebih sesuai sama cara kita ngerasain hidup sehari-hari ya. Jauh lebih sesuai. Kerugian itu lebih nancep daripada keuntungan yang bikin senang. Nah, kalau kita tarik ke gambaran lebih besar, endowment effect dan loss aversion ini bukan cuma anomali lucu-lucuan di lab. Ini kunci buat ngerti banyak banget perilaku pasar yang dulu dianggap nggak rasional. Contohnya apa lagi selain mug tadi? Wah, banyak. Kenapa orang susah banget jual saham yang lagi rugi, padahal fundamentalnya udah jelek? Kenapa negosiasi sering alot? Itu semua ada unsur loss aversion dan endowment effect-nya. Oke. Jadi kita lebih sensitif sama potensi rugi daripada potensi untung. Terus ada lagi nih konsep menarik dari Taylor, transaction utility, utilitas transaksi. Apalagi nih, kok kayaknya banyak banget ya utilitas ini. Iya. Jadi transaction utility ini beda lagi. Ini soal kenikmatan atau ketidaksenangan yang kita rasain dari persepsi tentang deal-nya itu sendiri. Maksudnya deal, kayak diskon gitu? Iya, bisa jadi. Jadi ini terpisah dari nilai guna barangnya, yang Taylor sebut acquisition utility. Kita tuh nggak cuma nilai barangnya oke atau enggak, tapi juga nilai transaksinya ini bagus atau jelek. Worth it nggak belinya di sini dengan harga segini. Oke. Contohnya yang paling terkenal itu kan yang eksperimen bir di pantai ya. Coba ceritain lagi deh sedikit. Pantai. Oke. Separuh lagi dikasih tahu birnya dibeliin dari toko kelontong kecil yang ya agak kumuh gitulah. Padahal birnya sama persis, mereknya sama, dan diminumnya juga di pantai yang sama. Terus hasilnya? Beda harganya. Beda banget. Orang rata-rata rela bayar $7.25 kalau birnya dari resor mewah. Tapi cuma mau bayar $4.10 kalau dari toko kelontong kumuh itu. Wow, padahal birnya sama persis. Loh kok bisa gitu? Nah, itu dia transaction utility beraksi. Shifts-nya di sini apa? Lokasi pembeliannya. Bagi ikon yang rasional, lokasi beli kan nggak relevan, yang penting birnya. Iya, kan diminumnya di tempat yang sama juga. Betul, tapi buat humans, beda ceritanya. Kenapa? Karena ekspektasi kita beda. Harga $7.25 dari resort itu rasanya, ya mahal sih, tapi wajar lah. Kita udah expect harga segitu dari tempat mewah.
Oke. Tapi kalau harga yang sama, $7.25 dari toko kelontong, rasanya kayak dirampok. Kita dapat negatif transaction utility. Rasa nggak enak dari transaksi itu, meskipun birnya sama enaknya. Sebaliknya, kalau kita dapat diskon gede gitu. Nah, kita merasa menang, merasa dapat deal bagus. Kita dapat positive transaction utility. Bahkan kadang saking senangnya dapat deal bagus, kita beli barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhin. Iya ya. Ini ngejelasin kenapa strategi beberapa toko kayak JCPenney dulu yang mau hapus kupon sama diskon gede-gedean diganti harga jujur tiap hari, kok malah gagal ya? Tepat sekali, pelanggan kehilangan sensasi, berburu diskon, dan menang itu. Mereka kehilangan positive transaction utility yang selama ini mereka dapat dari kupon dan sale. Padahal mungkin harga akhirnya sama aja. Jadi sensasi dapat deal-nya itu penting ya? Penting banget. Buat ekonomis, ini semua nggak masuk akal. Ngapain pusing soal diskon kalau harga akhirnya sama? Tapi buat humans, transaction utility ini nyata banget rasanya. Implikasinya buat bisnis gede dong ya? Gede banget. Strategi harga, promosi, bahkan branding, itu semua bisa dirancang buat mainin persepsi transaction utility ini. Kasih kesan deal bagus. Makanya ada model bisnis kayak Costco atau Walmart yang image-nya kuat sebagai tempat bargain hunting. Dan jangan salah, orang kaya pun suka loh dapat transaction utility positif. Ini bukan soal hemat duit doang, tapi soal psikologi kemenangan dalam transaksi. Konsep-konsep kayak endowment effect, loss aversion, transaction utility ini kalau kita pikir-pikir pengalaman sendiri kok kayaknya intuitif banget ya. Rasanya gue banget gitu. Iya kan? Makanya ekonomi perilaku ini rasanya lebih membumi. Tapi pertanyaannya, apakah ide-ide ini langsung diterima gitu aja sama kalangan ekonom waktu Thaler pertama kali ngeluarinnya? Kayaknya kok nggak mungkin ya. Nah, justru sebaliknya. Jauh dari mulus. Thaler cerita di bukunya ada periode yang dia sebut The Gauntlet. Semacam ujian bertubi-tubi gitu. Ujian gimana tuh? Dia harus hadapin serangkaian argumen standar dari para ekonom tradisional yang berusaha ya menepislah temuan-temuan perilaku ini. Mereka punya benteng pertahanan yang kuat banget buat model rasional econs mereka. Wah, argumennya kayak apa aja tuh yang dilempar ke Thaler? Ada beberapa argumen klasik yang selalu keluar. Pertama, argumen insentif. Gimana tuh maksudnya? Mereka bilang, oke lah, mungkin di lab orang aneh-aneh kelakuannya. Tapi kalau taruhannya gede, pakai duit beneran, pasti mereka bakal mikir bener, jadi rasional. Masuk akal sih kedengarannya. Terus gimana? Kenyataannya, nggak gitu juga. Eksperimen kayak yang dilakuin Grither dan Plot, itu justru nunjukin kalau preferensi yang aneh, contohnya preference reversals, di mana pilihan orang bisa bolak-balik tergantung cara nanyanya doang, padahal logikanya harus konsisten ya. Iya. Itu malah makin kelihatan jelas justru pakai insentif uang nyata. Loh, kok malah gitu? Jadi insentif malah memperburuk bias? Menarik banget. Terus apa lagi argumen mereka? Kedua, argumen pembelajaran. Mereka bilang, di dunia nyata, orang kan belajar dari kesalahan. Kalau rugi gara-gara nggak rasional, ya lama-lama kapok, jadi pinter sendiri. Oke. Terus bantahan Thaler gimana? Tapi bilang, iya bener sih, untuk keputusan kecil yang sering kita ulang. Kayak beli kopi tiap hari, lama-lama kita tahu mana yang enak, mana yang kemahalan. Tapi buat keputusan-keputusan besar dalam hidup, beli rumah, milih karir, investasi buat pensiun, kita justru jarang banget dapat kesempatan latihan dan belajar dari kesalahan. Sekalinya salah, dampaknya bisa gede banget. Nggak ada kesempatan coba lagi kayak beli kopi. Bener juga ya. Kita kan nggak sering-sering beli rumah atau pindah karir buat latihan. Oke, terus argumen terakhir apa? Ketiga, dan ini mungkin yang paling kuat, argumen pasar. Gimana tuh? Argumennya, oke lah, mungkin ada individu yang nggak rasional, tapi pasar itu efisien. Orang-orang pinter, econs, bakal manfaatin kebodohan orang lain, humans, dan akhirnya harga bakal balik ke level yang rasional. Jadi, irasionalitas individu itu bakal dihapus oleh mekanisme pasar. Wah, ini kedengerannya susah dibantah ya. Iya, ini argumen yang kuat. Tapi Thaler dan para pendukung ekonomi perilaku nunjukin bahwa nggak selalu gitu juga. Kadang pasar malah bisa memperkuat bias, bukan ngoreksi. Apalagi kalau banyak orang punya bias yang sama. Contohnya kayak bubble atau crash di pasar saham. Oke. Jadi perlawanannya emang sengit banget ya dulu.
Kok bisa ya resistensinya sekuat itu? Apa ada latar belakang sejarahnya kenapa ekonomi itu agak alergi gitu sama ide-ide yang bau psikologi? Oh, tentu ada. Sejarahnya panjang sih skeptisisme itu. Misalnya ada perdebatan terkenal tahun 1940-an antara ekonom namanya Lester sama Max Loeb. Debat soal apa tuh? Lester itu survei pengusaha, terus dia nemuin kalau mereka tuh nggak pakai hitung-hitungan biaya marginal yang rumit kayak di buku teks ekonomi buat nentuin harga atau produksi. Terus kata Max Loeb, Max Loeb bela teori standar bela. Dia bilang, ya mungkin mereka nggak ngitung secara eksplisit pakai rumus, tapi mereka bertindak seolah-olah mereka ngitung. Pakai feeling bisnis, intuisi, yang sebenarnya implisit udah mempertimbangkan konsep marginal itu. Mirip kayak analogi pemain biliar jago dari Milton Friedman. analogi pemain biliar. Ya, Friedman bilang, pemain biliar jago itu mainnya seolah-olah dia tahu semua rumus fisika soal sudut pantul gaya gesekan. Padahal kan dia nggak ngitung rumus pas mau nyodok bola. Nah, pengusaha juga gitu, kata Max Loeb dan Friedman, bertindak seolah-olah rasional. Oke. Jadi pembelaannya pakai as if gitu ya? Betul. Ditambah lagi, emang ada ketidakpercayaan yang mendalam gitu di kalangan ekonomi mainstream saat itu sama bukti dari survei atau eksperimen laboratorium. Sering diremehin, dianggap cuma bukti survei atau cuma eksperimen lab, nggak mewakili dunia nyata. Padahal ironisnya banyak data makroekonomi penting yang mereka pakai, kayak tingkat pengangguran, inflasi, itu kan datanya juga dari survei, agak standar ganda gitu ya. Ini nunjukin betapa kuatnya paradigma econs itu bertahan, meskipun bukti anomali atau misbehavior itu numpuk di depan mata. Jadi benar-benar perlu perjuangan ya buat ekonomi perilaku ini bisa diterima. Banget, ini menimbulkan pertanyaan penting sih. Kok bisa ya sebuah bidang ilmu begitu resisten sama bukti empiris yang jelas-jelas nantang asumsi dasarnya? Oke, jadi dari semua pembahasan kita ini, apa nih artinya buat kita semua? Jelas banget ya, kalau model manusia super rasional econs itu, banyak bolongnya lah ya. Iya, nggak sepenuhnya salah, tapi nggak lengkap juga. Pembahasan kita dari misbehaving ini nunjukin kalau kita sebagai humans itu sangat dipengaruhi sama hal-hal kayak efek kepemilikan barang, endowment effect, terus ketakutan kita sama rugi, loss aversion, dan juga rasa senang pas dapat deal bagus, transaction utility. Betul. Faktor-faktor yang tadinya seharusnya nggak relevansif tadi, ternyata malah jadi pemain utama dalam keputusan-keputusan kita sehari-hari. Justru itu intinya. Nah, mungkin nih, dengan kita sadar soal ini, Anda semua yang dengerin bisa mulai lihat keputusan Anda sendiri pakai kacamata baru. Coba deh inget-inget, pernah nggak Anda nahan terus investasi yang lagi rugi parah, cuma berharap balik modal, padahal secara rasional udah harusnya di-cut loss? Nah, itu kemungkinan loss aversion lagi beraksi tuh. Atau pernah nggak beli barang pas lagi diskon gede, ternyata barangnya jarang banget dipakai, cuma menu-menuhin lemari aja. Itu bisa jadi godaan maut dari transaction utility. Senangnya pas dapet dealnya itu ngalahin pertimbangan butuh atau enggaknya. Nah, memahami bias-bias ini, kayaknya ini langkah pertama ya, buat mungkin bisa lebih bijak melolanya. Setuju banget. Dan ini membawa kita ke pemikiran akhir yang menurut saya cukup menantang nih. Gimana tuh? Kalau kita udah tahu nih, kalau kita sebagai humans itu rentan banget sama shifts dan bias-bias ini. Dan seringkali kita misbehaving kalau dilihat dari kacamata rasionalitas murni. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa ngerancang lingkungan kita atau sistem keputusan kita sendiri biar jadi lebih baik? Gimana kita bisa jadi arsitek pilihan atau choice architect yang lebih bijak buat diri kita sendiri? Jadi kita akalin kelemahan kita sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Langkah konkret apa sih yang bisa Anda coba? Misalnya, buat ngelawan godaan belanja impulsif gara-gara deal bagus tadi, mungkin Anda bisa bikin aturan pribadi. Kayak, oke, kalau ada diskon di atas sekian persen, atau barang harganya di atas sekian, gue tunggu dulu 24 jam sebelum mutusin beli. Kasih jeda buat mikir. Oh, ide bagus tuh, biar nggak kalah pas lihat diskon. Atau misalnya buat investasi jangka panjang. Biar nggak kena loss aversion pas pasar lagi goyang, mungkin Anda perlu sengaja ngurangin frekuensi ngecek portofolio. Jangan dilihatin tiap hari, nanti panik pas merah, malah jual rugi. Benar juga, jadi kita proaktif ngatur diri sendiri ya? Iya. Jadi ini area eksplorasi yang menarik banget sih menurut saya. Gimana kita bisa pakai pemahaman soal misbehavior kita ini justru untuk bikin keputusan yang lebih baik ke depannya. Bukan cuma pasrah sama bias, tapi coba kelola bias itu.
Wah, itu pertanyaan yang bagus banget buat kita renungkan masing-masing ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang beberapa ide kunci dari misbehaving-nya Richard Thaler. Sama-sama. Semoga obrolan kita ini bisa kasih Anda wawasan baru ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.